Halo semuanya, kita kembali ke Greek untuk semua. Dan hari ini kita melihat satu kata yang sangat populer atau kata yang sering kita dengar mungkin adalah kata agape, ya, kata agape. Dan kata agape ini adalah kata yang artinya kasih, dan kasih yang berbicara tentang kasih tanpa syarat dan kasih yang berkorban. Oke, dan di banyak ayat Alkitab terdapat kata ini, dan hari ini kita mau lihat 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 8 ini kalau kita mau membacanya, cara bacanya seperti ini. Ho me agapon uk egnoton theon hoti hotheos agape estin. Oke, jadi ini kalau kita mau terjemahkan dia, maka kita boleh melihat kata per kata daripada ayat ini. Yang pertama adalah kata ho. Ho adalah sebuah artikel definite, namun di sini fungsinya adalah menjadi subjek dari kata kerja participle yang nanti kita akan lihat. Jadi ho di sini bisa kita terjemahkan sebagai dia atau barang siapa. Lalu ada kata me adalah partikel negatif yang artinya tidak. Oke, lalu ada kata agapon. Nah, inilah kata kerja partisipalnya. Tapi menarik, kata ini adalah kata yang sama dengan agape. Agape dalam bentuk kata benda, agapon adalah agapao dalam bentuk kata kerjanya. Jadi agapon di sini artinya adalah mengasihi. Lalu ada kata uk sama dengan me, yaitu sebuah kata negatif yang artinya tidak. Lalu ada egno. Nah, egno ini adalah sebuah kata kerja dalam bentuk auris yang kedua dan berasal dari kata ginosko yang artinya tahu atau mengenal. Oleh karena itu kita bisa terjemahkan sebagai ia tahu atau ia mengenal. Lalu ton. Nah, ton adalah sebuah artikel definite di sini untuk kata theon. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Sementara theon sendiri adalah kata yang artinya Allah dalam bentuk akusatif, dalam bentuk dia adalah objeknya. Lalu kita melihat ada hoti. Hoti adalah sebuah konjungsi yang artinya sebab. Ho juga adalah sebuah artikel definite untuk theos dalam bentuk nominatif. Lalu theos adalah kata benda yang artinya adalah Allah. Kita sampai kepada kata benda agape yang artinya kasih. Lalu estin adalah kata kerja to be yang kita terjemahkan sebagai adalah. Jadi di sini kalau kita mau terjemahkan 1 Yohanes 4 ayat 8 ini sebagai sebuah kalimatnya seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi dari ayat ini kita belajar tentang agape, yaitu kasih tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, dan itu adalah Allah sendiri. Karena Allah begitu mengasihi kita, ia rela mengutus Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan lalu bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang kudus, tapi dia rela mengasihi kita bahkan tanpa syarat, karena bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa kita. Tuhan bahkan mau menyelamatkan kita ketika kita masih adalah musuhnya. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Namun dalam 1 Yohanes 4:8 ini, agape ini bukan hanya sekedar Allah adalah kasih, tapi juga kita harus mengasihi. Karena kalau Allah adalah kasih dan kita tahu itu, kita mengenal itu, atau kita katakan bahwa kita adalah orang Kristen, maka kita juga harus mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, maka dikatakan bahwa kita tidak mengenal Allah. Jadi biarlah kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadi hari ini kita belajar tentang kata agape. Kalau ada kata lain yang mau kita pahami dalam bahasa Yunaninya, boleh taruh di kolom komentar supaya di video berikutnya kita akan bahas itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.